Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan firman Tuhan kita akan dibangun, iman kita akan diteguhkan, kita akan dikuatkan. Kita akan mendapatkan pedoman dan penolong bagi hidup kita. Kita akan mendapatkan penerang, bahkan firman Tuhan juga akan menuntun kita dalam kebenaran. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita mau berdoa supaya Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang menyingkapkan dan menyatakan kebenaran firman-Nya, dan kita bisa menangkap rema yang dari Tuhan dan juga melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu, kami menaikkan segala puji syukur atas segala berkat, rahmat, dan anugerah-Mu, atas segala penyertaan, bahkan pertolongan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan oleh kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, biarlah kami bisa menangkap setiap rema yang dari Tuhan. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari sama-sama kita akan buka kitab kita. Renungan pagi hari ini sampaikan dari Kolose 3 ayat 13 dan 14. Saya bacakan. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Jemaat dikasih Tuhan, diingatkan oleh Rasul Paulus supaya kita sabar. Ya, jangan mudah emosi, ya, jangan mudah dikuasai amarah. Sabar ketika menghadapi sesuatu, bahkan menghadapi teman kita, saudara kita. Ya dia jengkelin banget sih, kadang gitu ya. Dia sukanya, orang Jawa bilang jarak sih. Apapun itu, sabar. Sabar berarti juga adalah kuasai diri. Ya, dalam penguasaan diri, dengan kesabaran, kita bisa berpikir jernih. Kita bisa mengambil keputusan dengan bijaksana. Dan ampunilah seorang akan yang lain. Ya, jadi ketika ada saudara kita, teman kita, ya mungkin dia yang salah, bukan kita yang salah, ya. Ampuni, ya. Bahkan kalau ada yang dendam, ampuni, jangan balas. Apalagi dengan saudara seiman. Yuk, jangan ada kebencian, apalagi sampai dendam. Miliki hati yang penuh pengampunan. Ampunilah seperti Tuhan telah mengampuni kita. Marilah kita berbuat yang sama terhadap orang-orang yang mengecewakan, yang menyakiti kita, yang mungkin benci dengan kita, yang memusuhi kita. Jadi artinya di sini sebetulnya Tuhan sudah mengampuni kita. Semestinya demikian juga kita mengampuni orang lain. Bukankah dosa kita di hadapan Tuhan juga tidak kecil? Dosa kita besar banyak dan Tuhan mengampuni. Hendaklah kita pun demikian. Sama seperti yang kita terima dari Tuhan pengampunan, kita pun harus melepaskan pengampunan itu terhadap sesama. Bahkan lebih daripada itu, di atas semuanya itu, kenakanlah kasih. Ya, sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Tanpa kasih, ya tetap yang ada justru kebencian, yang ada kesalahpahaman, kekecewaan, bahkan bisa dendam, amarah. Tetapi dengan adanya kasih, orang bisa sabar seorang akan yang lain. Dengan adanya kasih, orang bisa mengampuni.
kesalahan orang lain. Ingat, yang salah mungkin bukan hanya kita. Kita juga andil loh. Ketika ada orang salah kepada kita, ketika kita tidak mengampuni, justru kita juga berdosa. Karena itulah Tuhan menekankan kepada kita supaya kita mengampuni seorang akan yang lain. Tidak peduli siapa yang salah, entah kita sendiri yang salah atau orang lain yang salah. Tetap saja bagian kita adalah menjaga hati kita. Yuk, Tuhan lihat hati kita loh. Adakah pengampunan di hatimu? Adakah cinta kasih di hatimu? Atau malah kebencian? Hati-hati. Ya, sekali lagi, bukan siapa yang benar dan salah. Di hadapan Tuhan yang salah sekalipun ketika dia bertobat sungguh-sungguh minta ampun, Tuhan mengampuni kok. Ya, tetapi jangan main-main juga. Ya, jangan mempermainkan Tuhan. Ya, sengaja berbuat salah nanti minta ampun kan gampang. Tidak boleh demikian. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Tuhan tahu kok setiap motivasi kita. Tuhan tahu setiap isi hati kita. Sehingga ketika kita misalnya berpura-pura atau apapun, Tuhan juga tahu. Karena itu dibutuhkan yang namanya kesungguhan dan ketulusan hati. Mari jemaat dikasih Tuhan, dalam hal ini sabar, ampuni ya seorang akan yang lain dan kasihi. Ya, dengan adanya kasih kita akan lebih mudah bisa mengampuni. Kita lebih mudah untuk bisa bersabar menghadapi apapun yang terjadi di hadapan kita, termasuk terhadap orang-orang di hadapan kita, di sekitar kita. Kalau ada kasih, sebab kasih ini menyatukan dan menyempurnakan. Tanpa kasih sulit rasanya ya menghadapi orang-orang yang tanda kutip mungkin menjengkelkan kita. Mungkin orang itu benci sekali dengan kita ya. Alkitab mengajarkan kita untuk mengasihi mereka. Kasihlah musuhmu, bahkan demikian. Dengan kasih kita bisa ada kesabaran menghadapi orang-orang yang mungkin tanda kutip menyebalkan sekalipun. Dengan adanya kasih kepada mereka, maka kesalahan-kesalahan orang lain kita bisa mengampuninya. Dan kita menyadari sesungguhnya kita pun juga orang yang berdosa. Kita pun orang yang banyak salahnya di hadapan Tuhan. Dan Tuhan pun mengampuni kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, saya mengajak kita semua memiliki kesabaran, penguasaan diri. Lebih daripada itu, pengampunan. Ampunilah siapapun yang bersalah. Dan juga jangan lupa kalau kita yang salah, kita juga merendahkan diri, meminta ampun. Ya, minta maaf. Dan satu hal lagi, kasih itu menyatukan. Miliki itu. Ya, harus ada kasih yang mengikat di antara kita, ya, saudara-saudara kita semua, dan juga yang menyempurnakan akan hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Biarlah oleh karena kasih kami memiliki hati yang bisa bersabar menghadapi orang-orang yang mungkin sekali mengecewakan kami. Bahkan kami bisa mengampuni dengan tulus orang-orang yang mengecewakan, menyakiti, bahkan mungkin jahat terhadap kami, dendam terhadap kami. Sekalipun demikian juga kadang kami melakukan yang sama. Kami juga merendahkan diri, meminta ampun. Karena kasih adalah saling mengampuni. Karena ada kasih kami bisa bersabar. Karena ada kasih juga kami beroleh pengampunan dan kami bisa mengampuni sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Berdoa menyerahkan hari ini hidup kami dalam tuntunan dan penyertaan-Mu ya Tuhan. Dan dijauhkan kami dari celaka mara bahaya. Damai sejahtera sukacita, kesehatan, kekuatan dan berkat-berkat-Mu ya Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.